Tapi kalau gitu aku pengen tahu deh, kalau kita kan juga mengenal Ola juga cukup aktif di sosial media. Kalau kamu sendiri pernah nggak sih lah ketika kamu ada masalah apa gitu, kamu ceritanya di sosial media? Jarang sih. Jarang? Jarang. Kamu lebih memilih cerita di Geng Cendol daripada cerita di sosial Iya, media? kadang pun di Geng Cendol gini loh, aku tuh kan orangnya lumayan kelihatan ya. Maksudnya kalau misalnya aku nggak Expressive, suka ya, extrovert. aku nggak suka itu kelihatan. Aku nggak nyaman juga kelihatan. Iya. Aku datang ke sebuah acara, aku kurang Nggak nyaman, bisa aku diumpetin. datang bisa set langsung pulang. Iya. Jadi aku nggak Itu bisa diompetin. olahraga Jadi banget. pada saat aku kesana datang ke acara atau aku ini misalnya kayak pokoknya semuanya harus hadir ya gitu kan. Ashanti kan suka gitu. Aduh aku datang dengan mood yang nggak enak tuh ya aku diem. Mereka akan merasa tuh, Mami kenapa? Pasti begitu. Jadi itu moodnya itu yang aku memang nggak bisa dibohongin kalau aku. Iya. Berarti bisa disimpulkan kalau Ola Ramlan kalau lagi salah mood itu kelihatan. Iya. Iya kan? Karena apa adanya. Apa adanya. Bukan adanya apa. Iya. Itu kalau salah mood. Yang kita pengen tahu dari Ola Ramlan yang selalu tampil memukau, pernah nggak salah kostum? Itu bagian gue. Jadi yang paling dekat adalah Ola Ramlan pernah salah kostum ketika menghadiri kepernikahannya Mahalini dan juga Rizky Febian. Masa sih? Bukan salah kostum itu, cuman ketat aja. Bukan, lo tuh mencuri kemuliaan pengantin di situ ya sebenarnya ya. Salah kostumnya di mana? Kalau aku melihat, aku mengagumi aja. Kecakep banget Rame banget penampilan di lo. rame banget di sosial media kan ketika Oh, oh. itu bahwa Ola Ramlan, ya ampun kok berani banget pakai baju kayak begitu berwarna tembaga, emas, ketat banget, second skin. Padahal itu gak ketat banget loh. Gitu ketat. Yang pas bagian-bagian tertentu. Itu satu. Ini disclaimer ya. Coba di-spill dulu. Yang Coba kedua, di-spill dulu, Lihat. spill dulu. Tuh, hasilnya. fotonya sambil kita kasih lihat. Ah. Tapi komentar Ola terhadap pendapat orang yang cukup beragam dengan kostum kamu itu apa tuh, Nek? Kebetulan gini, memang kalau disebutkan memang ternyata terlalu ketat ya. Aku mengakui itu. Cuman aku pada saat mau turun, pada saat itu di mobil, aku sebenarnya itu ada shawlnya sebenarnya. Ada shawlnya blue juga dengan Iya. warna yang sama. Terus aku nanya sama beberapa yang di mobil adalah Pak asisten semuanya, pakai nggak ya? Udah ribet nggak usah gitu. Iya. Akhirnya nggak pakai, udahlah geger. Ya udah aku terima aja komentar buruk. Atau komentar baik ataupun komentar tajam ya sudah. Kalau sakit hati ya yang dibayang membalas kan yang di atas. Nah aku suka nih, gue demen nih Ren. Iya. Gue demen nih attitude Iya. kayak Ola gini, Iya. apa adanya aja gitu. Kalau dipuji dia bilang terima kasih, kalau ternyata menurut orang salah, ya dia tinggal minta maaf. Cas dulu lah biar nggak selek. Attitude orang kaya gitu memang, iya kan? Kalau kayak lama apa baru nih? Lama. Kalau baru kayak gimana? Iya gitu. Ambil duit arisan Iya. ya? Ngambil duit arisan. Kita pengen spill dong, Aduh ya. serem deh ya Allah. Bicara mengenai salah kostum ya. Udah gede deh kalau ngomong di sini, dia keluar gitu. Keluar semua ya? Gua zaman dulu ya. Ini karena berada di tempat yang tepat aja, Iya. ya. Hotemnya keluar. Keluar. Gitu, ya kan? Nih, kita mau spill ya. Ini gambarnya BCL sama suaminya. Ini juga rame soal salah Iya. kostum. BCL disebut tidak pada tempatnya dandanannya. Coba kita spill dulu gambarnya kayak apa, abis itu kita bahas bareng ya. Yuk di Tuh. spill. Nah, kalau menurut gue sih nggak salah-salah kostum banget ya. Iya kan? Karena kalau gue dari pandangan gue seorang fashion stylist ya, karena kan ini yang dibicarakan adalah dia bernyanyi untuk menghadiri atau bernyanyi di kantor suaminya. Iya kan? Iya. Dan menurut gue she's just being a star aja. Karena Iya nggak sebagai sih? seorang selebriti. Sekarang apakah dia harus pakai blazer waktu nyanyi, pakai pakai dasi atau pakai rok gitu selutut? Kan nggak kayak gitu. Orang she's a star. Iya. Iya dong. Nah, coba kita tanya sama Ola ya. Sebagai seseorang yang selalu tampil memukau, dan lu kan juga nggak satu Ola kali... Ramlan kalau dia nyanyi, suaminya kerja di BUMN. Dia pakai apa? Oh, Bukan, maksud aku... Kenapa ada ke sana ya? Beuh. Angle kamu sebelah sana ya? iya gitu. Maksud aku, sebagai orang yang juga menghargai dan mencintai fashion,
menyadari posisi lo sebagai selebriti, apapun yang lo lakukan kan dinilai orang. Lo tuh lebih berhati-hati nggak sih dalam berdandan dan presenting yourself in public? Aduh sayang, ngomongin hati-hati kemarin aja keserimpet kan. Which is Jadi true. namanya dong, Iya. maksudnya gini loh, namanya manusia kadang-kadang kita pun nggak tahu gitu. Itu aku kemarin kayak kepleset aja nggak pakai shawlnya gitu. Jadi ya memang mungkin bagi Unge pada saat itu ya wajar-wajar aja karena dia memang Karena seorang memang dia penyanyi terkenal. Tapi ya namanya netizen kan selalu ada pro dan kontra. So Betul. wajar aja. Kalian Ramaikan lah. Kalian berhak bicara apapun, Iya, ya kan? dan berpikir Ya kan? apapun ya. Silakan itu dan Betul. ya, aku rasa Ungenya juga nggak terlalu peduli sih. Betul. Nah betul. itu, Iya. karena selebriti itu biasanya sudah kuat mental. Pertanyaannya, apakah Tiara Andini juga sudah mulai tebal mental? Karena dia kan juga baru tuh ya, coba Iya, kita iya, spill. iya. Disebut Iya, iya. salah kostum juga tuh Ren. Iya benar. Yuk kita spill. Coba you spill. Ini dia Tiara Andini. Aduh aku tuh kasihan loh sama Tiara Andini. Kalau buat aku rakyat jelata, cantik-cantik aja penampilannya Tiara Andini. Kenapa sih disalah-salahin? Setuju nggak lu Ren? Setuju. Iya Setuju. kan? Walaupun sebenarnya memang kalau dari kacamata gue jujurnya gitu ya. Dari kacamata kamu? Dari kacamata aku ya, bukan orang lain. Yang mana nih? Dari kacamata aku. Dari kacamata aku sih aku melihatnya kalau Tiara Andini cuma belum duduk aja gitu dengan mendapatkan her own personal style. Oke. Jadi kalau Ola Ramlan kan udah tahu nih, sexiness is there. Wow. Jadi ada, iya dong, apapun itu pasti ada seksinya Ola gitu. Denada atau kita melihat Nagita Slavina, Buddha Ashanti punya personal style-nya masing-masing. Kalau menurut gue, Tiara Andini ini belum mendapatkan bener-bener duduknya. Personal style-nya dia. Personal style-nya sehingga orang bisa remember, oh itu Tiara Andini gitu. Ya mungkin dia lagi masih mencari jati diri dalam Iya. fashion. Karena kan kadang-kadang pada saat seorang penyanyi apalagi ya, Iya. dia tuh harus punya fashion stylist yang memang udah mantep di hatinya dia, Betul. gitu dan memang cocok. Betul. Gitu. Jadi buat Tiara Andini muter deh fashion stylist ya, cobain aku juga. Udah pengen ngomong. Banyak komen. Oh, kesalahan Iya. Berarti untuk selebriti yang seperti Ola Ramlan, belanjanya di dalam negeri atau masih suka belanja di luar negeri lah? Bisa Just luar, tip mungkin? Aku bisa di luar, bisa dalam. Bisa Oh, di luar, bisa bisa di luar. dalam. Kok gitu sih? Aduh. Bisa di luar, bisa di dalam. Iya. Belanjanya. Belanjanya, say. Duh. Allahu Akbar. Iya, belanja bisa di bisa di luar negeri, bisa di dalam negeri, ya kan? Iya. Jadi ya tergantung aku lagi pengen apa. Kadang-kadang memang misalnya baju brand baju tertentu tuh nggak ada misalnya di Indonesia gitu Ya. ya. Jadi harus belanja di luar negeri. Tapi kalau so far ada di Indonesia ya why not gitu. Oke. Apalagi kan kita punya fashion stylist yang luar biasa. Iya. Ya, udahlah, Tapi bro. aku dengar-dengar kan pernah dong kejadian waktu itu kamu ketahan tas kamu di Bea Cukai. Gitu Iya pernah kan? waktu itu pulang dari Paris. Bukan tas sih, lebih ke diperiksa macam-macam gitu ya. Aku udah berapa jam, bayangin ya. Terus udah itu diperiksa macam-macam. Tapi ya ya ternyata memang kita harus Mengikuti apa ya, prosedur. mengikuti prosedur ya udah. Nah. Tapi itu kan waktu itu pernah ketahan. Tapi sebelum beberapa waktu ini aku kan ada photoshoot buat my own brand di luar negeri waktu itu. Nah di situ aku bener-bener karena banyaknya peraturan sekarang dan walaupun belum jelas ya, kita harus kayak ngasih tahu nih barang apa aja yang harus kita bawa, aku bawa gitu. Jadi Keluar. supaya jangan disangka itu barang Keluar. belanjaan. Iya gitu, karena kan aku photoshoot ada 15 baju, nggak mungkin dong pakai tas yang sama 15 baju Iya. ya. Pasti paling nggak aku bawa 5 atau 6 atau 7 lah at least gitu. Jadi aku daftarin tuh. 7, ya udah semuanya 15. 5, 6, Ya, 7, ya. ya udah 15 aja Ya lo kan bawa ribet tas. ya bawa semuanya. Terus Iya. juga jam, terus juga perhiasan, sepatu. Semuanya aku daftarin.
Iya ya, aku daftarin tuh waktu suruh asisten aku sampai gemeteran tuh di bea cukai. Oh. Tapi itu menarik ya, apa yang disampaikan Ola. Memang sebetulnya ini juga lagi ramai disorot. Lagi ramai. Peraturan Iya, betul. dari bea cukai yang serba tidak jelas buat kita nih rakyat Indonesia. Terutama kemarin ketika selebriti kita MC Storia baru saja membagi di sosial medianya ada tasnya dia turun yang ketahan. Baru deh buntutnya jelas. Sekarang ini kita spill ya. Spill dong. Cuitannya Enzi mengenai tasnya. Oh, Enzi. Itu dia. Iya. Nah, nggak lama setelah postingan Enzi di sosial media muncul, baru deh tuh yang staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo menjelaskan duduk perkara sesungguhnya. Iya, sesungguhnya apa tuh? Jadi masih ditahan di gudang. Jadi tasnya itu tuh sebetulnya Ketan. pemberian. Pemberian. Oke, jadi informasi terakhir itu masih di gudang PJT, perusahaan jasa titipan katanya. Tuh. Dan katanya pihak dari PJT ini akan bertanggung jawab sepenuhnya atas tambah biaya yang ditimbulkan dan siap menyelesaikan permasalahannya. Iya, Oh. tenang semuanya. Tenang, nggak usah Sabar. pakai emosi dulu. Iya, sudah Iya, iya. diurus ya. Itu kebayang kalau itu gue. Aduh. Itu gue paniki, Ben. panik gue. Oh, kalau Iya saya kan? saya nggak tahu deh. Oh, iya, iya. Bukan cuit-cuitan. Apa tuh? Gue utus-utusan. utus ini, utus ini gitu kan ya. Iya, 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 iya. Siapa Iya, aja iya. bisa gue utus gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi kalau Mami Ola berarti nggak pernah ada kejadian atau misalnya dari luar negeri belanja atau just tip yang memang udah diminta sama orang, terus kejadian sama bea Alhamdulillah cukai. itu aku nggak pernah just tip sih. Oh, nggak pernah ya? Oh, nggak pernah just tip Nggak ya? sombong ya. Sombong ya? Dia beli sendiri ya? Oh, kalau gitu gini, dia kan nggak pernah. Just tip sama minta oleh-oleh beda loh. Iya. Bener. Nih, biasanya kan kalau geng pertemanan, tadi kan kita membahas pertemanan selebriti. Sama nggak sih kayak kita kalau teman kita pergi jalan-jalan ke luar negeri, satu minta oleh-oleh, atau dua nitip beliin ini ya, nitip beliin itu. Kalau lu gitu nggak lah? Nah alhamdulillah gini loh, gini kebetulan aku tuh tahu banget kalau kita misalnya ke Singapura aja ya, Singapura itu kan kita jalan terus Iya. gitu ya. Kalau kita ada yang mau nitip apa mau apa itu effort loh kita. Effort, Ya, jadi iya. nggak, aku tahu rasanya. Jadi aku tidak semudah itu. Jadi Iya. kalau misalnya ada teman-teman yang nanya mau oleh-oleh apa, aku bilang yang penting lu pulang dengan selamat aja, gitu Iya, aja. iya, Karena iya. kadang-kadang kasihan gitu Iya, menurut betul, aku ya. betul. Makanya aku juga bukannya sombong nggak pernah just tip, memang menurut aku ya kalau ada yang jualan di sini kemudian ready stock, aku anaknya ready stock kan. Oh iya, harus lihat barangnya. Iya nggak sabar nunggu. Nggak sabar nunggu, Ya kan iya. kalau misalnya just tip datangnya 2 minggu kemudian moodnya udah enggak ke barang itu. Iya. Kalau aku Berarti kamu nggak pernah nitip oleh-oleh, tapi kalau dititipin oleh-oleh keberatan nggak? kadang-kadang mau, kadang-kadang bisa. gitu. Kadang-kadang bisa kalau bisa. Kalau bisa Iya. gitu. Kalau misalnya memang kalau kebanyakan jalan di Singapura tuh kan jalan terus ya. Iya, Jadi iya, kan iya. kadang kaki kita pedes. Pedes. Kalau barang itunya jauh di sana ya agak-agak Oh, susah ya. oh. Jadi tergantung. Dicampur sama males sebenarnya kan. Males juga. banget gue harus ke atas sana Tapi kan. sekarang kita bisa bersembunyi di balik peraturan bea cukai gitu maksudnya, iya kan? Betul. Karena lu akan membebani loh. Lu nitip Betul. oleh-oleh kepada yang jalan-jalan ke luar negeri itu lu membebani sebetulnya. Betul Berarti sekali. berarti kalau nitip oleh-oleh tuh sampo gitu. Iya, yang shampoo. gampang. Shampoo-nya saset ya. Gak bisa taruh di dompet. Iya Iya kan? Barang-barang yang ada di supermarket aja yang gampang Iya, gitu loh. bener. Soalnya supermarket di luar negeri tuh gemes-gemes kan. Gemas-gemas, Iya. iya benar. Nah, yang aku suka dari obrolan kita kali ini ya, kita belajar nih dari pertemanan geng-geng selebritinya Ola. Punya teman itu harus saling support. Yes. Punya teman itu tempat berbagi cerita. Bener. Supaya kalau punya problem nggak cerita di sosial media. Betul. Plus punya teman itu saling mempengaruhi. Betul. Satu sukses, yang lain sukses. Bukan adu gengsi. Bukan Benar. adu gengsi dan adu kekayaan. Iya. Itu udah Karena ngeri, gimana pun ya. juga namanya kekayaan itu kan udah ada takdirnya juga Iya, ya. Rezeki betul. orang, Rezeki orang ya ada beda-beda memang ya. rezekinya mau udah depan mata nih, udah mau gol bisa nggak gol. Jadi Benar. kalau memang rezekinya belum rezeki ya udah. Benar. Iya, Apa? aku suka itu ya. Betul. Rezeki itu udah ada yang ngatur, kayak kita ikut arisan aja gitu. Iya. ya. Udah mau dapet, bandarnya kabur. Sudah kembali lagi minggu depan di sini ya. Tetap di Spill Dead Sea, insersi yang Trans TV. Aduh. Disisain buat minggu depan.